Oke ya. Nah, jadi ini kontribusi di masing-masing workshop untuk setiap paket pekerjaan WordPad ya, P, Q, dan R ya. Nah, kalau kita buat rumusan masalahnya, maka untuk koefisien fungsi tujuan itu untuk workshop 1 itu adalah 80P ditambah 70Q ditambah 20R maksimis ya. Sedangkan di workshop 2 60P tambah 50Q ditambah 10R. Itu ya. Oke. Kemudian sekarang fungsi batasannya ya. Fungsi batasan kita jabarkan di tabel ini. Ya. Untuk mesin kita punya dua mesin, yaitu mesin jahit dan mesin obras. Ya. Mesin jahit dan mesin obras. Ini maksudnya jahit dan obras ya. Mesin jahit dan obras 2112 33 ya. 2112 33. Ini maksudnya mesin obras, mesin jahit ya. Jahit ini obras. Ya. Untuk di workshop 1 ya. Setiap kode P itu membutuhkan 2 jam mesin jahit. 2 jam jahit ya. Untuk Q membutuhkan 1 jam dan R membutuhkan 3 jam. Sedangkan untuk obras ya di workshop 1 jam untuk P dan untuk Q 2 jam, untuk R 3 jam. Ya. Di workshop 2 seperti ini. Untuk P 1,5 jam, Q 1 jam, R 2,5 jam. Untuk obras di workshop 2 untuk P 1 jam, untuk Q 1,5 jam, dan untuk R 2,5 jam. Jumlah jam kerja yang tersedia di workshop 1 untuk mesin itu adalah 250 jam, untuk obras 150 jam. Ini. Sedangkan untuk mesin di workshop 2 itu tersedia 300 jam dan untuk obras tersedia 175 jam. Nah, ini nanti akan menjadi fungsi kendala untuk masing-masing workshop ya. Ini seperti ini ya. Untuk mesin jahit ya. Itu waktu yang tersedia 250 di workshop 1, di workshop 2 300. Mesin obras 150 ya. Di workshop 1, di workshop 2 170 ya. Nah, kombinasinya ini adalah ini turunan dari tabel ini. Ya, turunan dari tabel ini. Oke. Nah, sekarang kita akan cek ya. Untuk workshop 1, kita nanti akan bandingkan ya. Kita akan memilih kita kerjakan di workshop 1 atau di workshop 2. Apa keputusannya? Keputusan untuk memilih workshop 1 atau memilih workshop 2? Keputusannya apa? Keputusannya adalah workshop mana yang memberikan profit paling besar. Ya, memberikan profit paling besar. Itu nanti akan kita pilih. Oke. Sekarang untuk workshop 1 ya. Workshop 1 ini kita akan menggunakan mesin seperti ini ya. Kalau saya ini menyelesaikan dengan solver ya, menyelesaikan dengan solver berdasarkan ini. Ini di workshop 1 ya. Kita cek solver kita di workshop 1. Ini ya. Ini kita selesaikan untuk workshop 1 dulu. Proyek di workshop 1 ini ya. Oke. Ini solvernya akan seperti ini. Kita tempatkan ini produksi. Oke, fungsi tujuan. Jumlah produksi kita anggap 0 dulu. Ya. Nah, oke. Ya. Ya, fungsi tujuan maksimis kita tempatkan di B40. Jadi B40 itu isinya B40 ini ya. Sum produk ya. Jadi jumlah yang akan diproduksi untuk P, Q, dan R ya. Yaitu P, Q, dan R B38 sampai D38. B38 ini sampai D38. Nanti di sini sampai di sini sampai R38. Ini nanti akan diisi oleh solver ya.
Ini kita kosongkan, dikalikan dengan profit per unit untuk masing-masing, yaitu B37 sampai dengan D37. Ini profit per unit masing-masing di workshop 1. Ya. Oke. Kemudian subject to-nya itu sesuai dengan formulasi problem di sini. Ya. Kemudian kita nanti akan mencari juga kapasitas dipakai. Ya. Kapasitas dipakai untuk setiap mesin di setiap workshop. Ya. Mesin 1 atau ini mesin jahit ya. Ini mesin jahit. Ini obras. Kapasitas tersedia ini sesuai dengan yang ada di sini. Ya, H10. Kapasitas tersedia H10 untuk jahit dan 250 ini ada di H11 untuk obras di workshop 1. Ini ya. Oke. Kemudian produksi minimal ya. Produksi minimal di sini ada, kita tetapkan bahwa key itu harus di set minimal. Ya, ada fungsi batasan minimal. Ya. Fungsi batasan minimal ini 50. Ya. 50. Oke. Nah, dengan solver ya, kita akan men-set penghitungan total profitnya di B40. Di sini ya. Kemudian dengan merubah variabel yang akan dirubah itu adalah jumlah setiap jenis paket yang akan diproduksi. Yaitu dari B38 sampai D38. B38 sampai D38. P berapa, Q berapa, dan R berapa. Ini adalah variabel yang akan diisi oleh solver. Kemudian constraint-nya, ya, fungsi kendalanya, itu adalah jumlah jam kerja mesin yang digunakan. Di sini ada mesin jahit dan mesin obras. Yang pertama mesin jahit. Ya. Kapasitas dipakai untuk mesin jahit di E34 ini, kapasitas yang dipakai untuk mesin jahit itu adalah 2 kali P, ini ya. Ini dibikin sum produk juga bisa. 2 kali P ditambah 1 kali Q, ya. P-nya itu nanti P yang diproduksi sini ya. Garis 38. Jadi D34 sampai B34 sampai D34 ya. B34 sampai D34 itu adalah koefisien mesin jahit yang digunakan. Ini ya. Dikalikan ya, kalau di sini sum produknya B38 sampai D38. B38 dan sampai D38 itulah jumlah yang akan diproduksi untuk P, Q, dan R. Ya. Oke. Demikian juga untuk mesin obras. Mesin obras juga seperti itu, yaitu jumlah jumlah yang akan diproduksi untuk P, Q, dan R kalikan kebutuhan jam kerja untuk setiap produk di obras, jam kerja obras. Ya. Ini ya. Kemudian ada satu lagi yaitu untuk Q. Q di sini harus diproduksi minimal 50 unit ini ya, minimal 50 unit. Oleh karena itu kita batasi di sini bahwa Q berapa jumlah jam kerja ya, D36 yang akan digunakan baik untuk mesin obras maupun mesin jahit maupun obras ya. Jadi di sini kapasitas yang dipakai untuk Q itu adalah C36, itu adalah produksi minimal Q ya. Di sini kita set 1 dikalikan C38, jumlah yang diproduksi untuk Q. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat di solvernya ya. Subjektunya kita tetapkan jam yang digunakan untuk jahit itu tidak boleh lebih dari atau maksimal sama dengan jumlah kapasitas jam mesin jahit di workshop 1, yaitu 250. 250 di sini adalah F34. Jadi
E34 itu maksimal sama dengan F34. Untuk obras, ya, untuk obras, ini jumlah jam obras yang digunakan untuk memproduksi P, Q, dan R, ini yang kita tempatkan di E35, maksimal sama dengan kapasitas jam kerja obras tersedia di workshop 1, ya, sebesar 150 di sini, F35. Dan untuk batasan jumlah minimal Q, ya, jumlah minimal Q, kita juga set di sini Q itu minimal sama dengan 36, ya, sama dengan F36. Minimal atau sama dengan, ya, di sini Q harus diambil 50 kodi, ya. Nah, kita tetapkan Q sama dengan 50 kodi. Ya, jadi E36 sama dengan F36. Ya. Kalau sudah, kita solve. Nah, ini hasilnya, ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Kita akan memproduksi P50 dan Q50. R tidak dipakai. R tidak diambil. Ya, paket R tidak diambil. Ya. P50 dikalikan profit per unit 80, berarti profit untuk P 4.000, ya, 80 kali 50, dan Q 70 kali 50, 3.500, total profit 7.500. Ya. Ini workshop 1, ini di workshop 1. Total profit 7.500, ya. Bagaimana dengan workshop 2? Workshop 2 dengan cara yang sama kita akan memperoleh, ya, total profitnya itu adalah 7.000. Ya, 7.000. Jadi berdasarkan analisis solver ini, simplex dengan solver, maka workshop 1 itu lebih menguntungkan untuk digunakan dibanding workshop 2. Karena apa? Karena workshop 1 itu memberikan total profit yang lebih besar, yaitu 7.500. Ya. Sedangkan workshop 2 hanya 7.000. Gitu, ya. Sekarang kita telusur lagi. Berapa sisa kapasitas yang tidak digunakan? Kapasitas yang tidak digunakan berapa? Ya, itu menjadi sisa kapasitas. Ya. Kapasitas tidak kepake di workshop 1 untuk mesin jahit 100 jam. Di workshop di mesin obras nggak ada. Ya, di mesin obras nggak ada. Ini kapasitas itu ada, kapasitas sisa itu ada di mesin jahit sebanyak 100 jam. Ya. Jadi karena kita sudah memilih workshop 1, maka kita tidak akan memperhatikan workshop 2, ya. Oke. Nah, ini kalau Anda yang mengerjakan memilih nomor 2 dari nomor 1 atau nomor 2 yang diwajibkan. Gitu, ya. Ini nanti saya share ke grup WA, ya, file ini. Oke. Saya pikir nggak ada masalah, ya, karena yang ngambil hanya Saparella tadi. Baik. Sekarang kita akan diskusikan permasalahan transportasi. Ya, permasalahan transportasi. Ada pertanyaan untuk simplex, untuk linear programming, maksimasi, optimasi? Belum ada kayaknya, Pak. Dani? Nggak ada? Ya, belum ada, Pak, ya. Oke. Tapi bisa jelas, ya, bisa diikuti, ya. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan untuk permasalahan transportasi, ya. Ini tadi sudah, ya, solusi optimalnya sudah, berapa kode harus dibuat, ini sudah, total profit sudah 7.500. Kita memilih workshop 1. Ya.
Oke, permasalahan transportasi. Kalau yang mengerjakan nomor 3, ya, coba nanti cek lagi ya. AB45, sebuah perusahaan pembuat makanan ringan memiliki 3 pabrik. Memiliki pabrik di 3 lokasi yang mungkin bisa dibuka. Sorry. Sudah dibuka ya, sudah dibuka. Di 3 lokasi, yaitu Sidoarjo, Jababeka, dan Lampung. Penjualan dilakukan melalui 4 pusat distribusi. Surabaya, Jakarta, Palembang, dan Medan. Ya. Kapasitas pabrik, kebutuhan pasar, dan biaya distribusi dari pabrik ke pusat distribusi tergambar dalam gambar berikut. Ya. Tanda panah menunjukkan jalur transportasi dari pabrik ke pusat distribusi. Dan angka di atas garis menunjukkan biaya transportasi per unit untuk setiap jalur tersebut. Ya. Nah, ini pertama sekali kita membaca ini, kita rumuskan, kita sajikan dalam tabel. Ya. Tabel atau matriks yang menghubungkan antara titik pasokan, ya, yaitu titik pabrik, dengan titik pasar atau distributor. Ya. Kita mempunyai pabrik di Lampung, Jababeka, dan Sidoarjo. Ya. Pabrik Lampung kalau mau mengirim ke distributor Medan, di gudang distributor yang gudangnya di Medan, ini biaya pengirimannya membutuhkan sebesar 5.000 sekian biaya pengiriman, ya. Sorry, kebutuhan di Medan 5.000 ya, 5.000 sekian. Biaya pengiriman 175 dari Lampung ke Medan, dari Lampung ke Palembang biaya pengiriman 95 per unit, dari Lampung ke Jakarta 85, dan dari Lampung ke Surabaya 135, ya, dan seterusnya. Coba kita cek punyanya. Bentar. Ini milih nomor berapa ya? Nah, ini ya. Punyanya Amanda ya. Amanda saya pinjam ya, Amanda ya. Nah, oke. Ini punya Amanda. Amanda ngerjakan nomor 3. Ya, oke. Jababeka, Lampung Surabaya 135, Lampung Jakarta 85, Lampung Palembang 95, Lampung Medan 175. Lampung Medan 175, Lampung Palembang 95, Lampung Jakarta 85, Lampung Surabaya 135 ya. Betul ya? Ya, betul ya. Kapasitas di Lampung 6567. Kapasitas di Lampung 65 ya, 6.500 sekian. Kapasitas di Jababeka 15.000 sekian, kapasitas di Sidoarjo 6.500 sekian ya. Oke. 6.500 sekian ya. Nah, ini merupakan, kalau kita lihat, ini adalah permasalahan dalam transportasi di mana kapasitas tidak sama dengan demand. Kapasitas di sini 28.201, sementara demand-nya 27.468. Berarti nanti di sini ada kelebihan kapasitas. Nanti akan kita cek ya, kelebihan kapasitas. Oke. Decision variabelnya, oh ini pakai solver ya? Iya, pakai solver ya. Coba kita cek solvernya. Bagus, pakai solver ya. Oke. Minimize, betul. Total di sini iya, betul. Nah, sekarang subject to-nya kita akan, oh sorry, changing variabelnya kita akan merubah B13, betul, sampai E15, betul ya. Ya, kita akan ubah dari Lampung Surabaya berapa unit, Lampung ke Jakarta berapa unit, Lampung ke Palembang berapa unit, dan seterusnya. Excess capacity-nya, oke, ya. Excess capacity-nya ini, ya.
Oke. Ya, nah, sekarang kita cek. Kita coba rubah semua dulu nih ya. Kita nolkan semua dulu. Ya, oke. Ya, siap. Kita cek ya. B19 sampai B21. B19 sampai B21. Ya, harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Terus semua demand harus terisi. Ya, oke. Solve. Hasilnya ini. Oke. Ya. 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 Ya, oke. Jadi, oh beda ya. Setelah di run beda. Oke, nggak apa-apa. Kita akan mengangkut dari Lampung ke Surabaya tidak ada. Dari Lampung ke Jakarta 6.500 sekian. Dari Lampung ke Palembang nggak ada. Jadi dari Lampung yang akan kita kapasitas di Lampung itu digunakan sepenuhnya untuk memenuhi demand di Jakarta. Ya, demand di Jakarta 12.067. Ya, 6.567 dipenuhi dari Lampung. Oke, sekarang pabrik di Jababeka punya kapasitas 15.067 akan dialokasikan ke Surabaya sekian, ke Jakarta sekian, ke Palembang sekian, ke Medan sekian ya. Total kapasitas dari Jababeka, total alokasi kapasitas dari Jababeka ke seluruh titik distributor ini adalah 14.337 ya, 334. Sehingga karena kapasitasnya 15.067 maka ada kelebihan kapasitas sebanyak 733. Betul ya. Kemudian Sidoarjo mempunyai kapasitas 6.567 akan dialokasikan ke Surabaya sebanyak 1.672, ke Jakarta 1.894 dan ke Palembang 1.333 dan Medan 1.667 ya. Total yang dialokasikan dari Sidoarjo itu adalah 6567. Kapasitas di Sidoarjo 6567 juga. Jadi Sidoarjo tidak punya kelebihan kapasitas. Ya. Oke, sekarang kita cek ke demand-nya. Surabaya itu butuh 5.767 dikirimi dari Jababeka 4095 dan dari Sidoarjo 1.672 sehingga demand terpenuhi semua. Jakarta total demand 12.067 dipenuhi dari Lampung 6567, dari Jababeka 3606 dan dari Sidoarjo 18994 ya. Total dipenuhi 12.067 sama dengan jumlah demand. Berarti unmet demand-nya juga 0. Palembang ya. Palembang kebutuhan 4.567. Dipasok dari Jababeka 3234 dan dari Sidoarjo 1333. Total pasokan itu 4.567. Berarti seluruh demand sudah terpenuhi. Dan Medan kebutuhan 5.067 dipasok dari Jababeka 3.400 dan dari Sidoarjo 1.667. Total pasokan ya ke Medan itu adalah 5.067 ya. Jadi semua demand sudah dipenuhi sehingga seluruhnya tidak ada unmet demand ya. Total biayanya 2741335 ya, selisih sedikit. Oke. Thank you, bagus. Ini Lampung Medan sebanyak ini yang harus diangkut dari setiap pabrik ke setiap pusat. Lampung Palembang 45. Loh kok jadi kesimpulannya lain, Amanda? Amanda.
Kesimpulannya kok jadi salah nih? Amanda mana Amanda? Halo Amanda. Kesimpulannya kok jadi beda? Mestinya kesimpulannya ini nih. Kesimpulannya Lampung ke Jakarta. Ini kok Lampung ke Palembang sih? Lampung ke Palembang kan 0. Kesimpulannya itu adalah decision variable ya. Ini adalah kesimpulannya. Ya, Amanda ya. Ini kesimpulannya. Iya, Pak. Ya, gimana Reva? Kesimpulannya ini ya, Amanda ya. Jadi dari Lampung hanya ke Jakarta 6567. Dari nggak ada, Lampung ke Medan nggak ada. Jababeka ke seluruh distributor. Surabaya 4095, Jababeka ke Surabaya. Ini kok malah salah? Malah nggak ada di sini. Ya. Oh, hasilnya beda dengan yang tadi ya. Coba ya. Coba dengan yang tadi. Yang awal ya, yang awal ya. Oh iya iya, benar-benar. Kesimpulannya beda ya. Begitu di run kedua, oke oke oke. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Di run kedua, di running yang kedua kok beda ya hasilnya. Oke oke. Nah juga ini ya, ya. Lampung Palembang, Lampung Palembang, Lampung Palembang, Lampung Medan. Ya oke. Jababeka Jakarta dan Jababeka Medan. Ya. Oh ternyata biayanya lebih kecil ya di sini ya. Oke oke nggak masalah. Ya betul ya. Amanda nomor 3 betul ya. Ya seperti ini. Kalau pakai solver dan saya pikir solver lebih menantang karena pertama solver itu lebih akomodatif ya untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks dibandingkan POM-QM atau bahkan dibandingkan secara manual ya. Kalau manual Anda butuh berapa kali iterasi dan itu membingungkan. Maksudnya tuh Anda harus telaten gitu ya. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan untuk nomor 3 ya. Sekarang coba cek kita ke nomor 4. Kalau ada yang memilih nomor 4. Anda adalah manajer logistik dan distribusi sebuah perusahaan semen. Nah, B45 yang memiliki lokasi pabrik yang bisa dibangun yaitu Cilegon, Cilacap, atau Bogor. Setiap pabrik dapat dibuka dengan kapasitas rendah yaitu 10 juta kantong atau kapasitas tinggi yaitu 20 juta kantong per periode tertentu. Ini ada yang ngerjakan nomor 4 nggak? Siapa? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Rata-rata kalau transportasi di nomor 3. Nomor, nomor 4 sebenarnya lebih menantang ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini lebih menantang karena ada keputusan yang lebih banyak lagi yaitu keputusan tentang investasinya gitu ya. Ini penjualan semen dilakukan melalui gudang regional yaitu distribution center yang terletak di Jawa Timur, Bali, Jateng, Jabar, dan Sumbaksel. Ini adalah titik marketnya, titik tujuannya ya. Kapasitas pabrik, kebutuhan setiap gudang regional, biaya distribusi dari pabrik ke gudang distribusi, dan biaya transportasi per unit dari setiap pabrik ke setiap DC tergambar seperti ini ya. Sama dengan yang tadi, jadi kita pertama sekali membuat matriks ya, matriks biaya pengangkutan dari titik pabrik yang kemungkinan akan dibuka ke titik distribusi. Kita mempunyai 3 lokasi pabrik yaitu di Bogor, Cirebon, dan Cilacap ya. Dan kita mempunyai 5 lokasi distribusi atau distribution center yaitu di Sumbaksel, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ya. Tanda panah BB. Dan juga kita akan membuat satu keputusan lagi tentang kita akan menggunakan pabrik skala rendah atau tinggi atau kapasitas tinggi atau rendah karena setiap skala kapasitas itu akan berkonsekuensi pada biaya tetap ya fixed cost seperti ini fixed cost-nya ya. Nah ini kita selesaikan dengan membuat matriks seperti ini
Ya. Ini matriks untuk ini ya, sel-sel ini adalah biaya transportasi dan produksi per 1 juta kantong dari lokasi pabrik. Kita punya 3 pabrik sini ke lokasi distribusi. Kita punya 5 lokasi distribusi. Ya, kita belum tahu pabrik mana yang akan dibuka. Nanti solver yang akan menyelesaikan. Ya, kapasitas untuk setiap lokasi ya, kalau di pasang kapasitas rendah itu adalah 10 juta bag kantong. Sedangkan kapasitas tinggi itu adalah beragam ya, ada yang 22, ada 25, ada 20 ya. Oke. Nah, ini decision variabelnya adalah berapa yang akan dialokasikan, berapa juta kantong yang akan dialokasikan dari setiap titik pabrik ke setiap titik distribusi ya. Dan pabrik mana yang akan dibuka untuk setiap pabrik yang kemungkinan dibuka. Ya, ini decision variabelnya ini. Ya. Kemudian constraint-nya itu adalah excess capacity dan unmet demand. Excess capacity itu adalah jumlah kapasitas yang akan dibuka di setiap titik pabrik, ya, apakah itu low capacity atau high capacity, ya, dikurangi dengan jumlah yang akan dialokasikan dari pabrik tersebut ke semua titik distribusi. Ya, jadi di sini excess capacity itu adalah ini ya, mana yang akan dibuka, apakah high atau low, ya, high atau low di sini dikalikan ya, jadi di sini G12 kali H4 G12 itu adalah keputusan variabel keputusan untuk membuka low capacity, sedangkan H4 itu adalah biaya untuk low capacity di Cirebon. Ditambah H12 ya, yaitu high capacity kalikan H4 ya, kalikan H4 untuk high capacity. H12 high capacity kalikan J4, sorry. J4 ya. Untuk high capacity ya, jumlah kapasitasnya dikalikan apakah kita akan membuka atau tidak. Kalau membuka ya 1, kalau tidak 0 ya, kalikan ini. Oke. Kemudian excess demand-nya atau unmet demand ya, unmet demand itu adalah jumlah demand yang tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan kapasitas. Ya, jumlah demand saat ini sebelum diisi berapa yang akan diangkut dari pabrik ke titik distribusi, maka posisinya sama dengan jumlah demand di awal. Ya, makanya ini tinggal plus apa? B7 jumlah total demand di sini dikurangi jumlah alokasi dari setiap pabrik untuk pasar Jatim ya. Ini excess capacity untuk Jatim dan seterusnya. Ya. Kita selesaikan dengan solver. Ini tempat penempatan fungsi tujuan ada di sini ya, B25. Fungsi kita adalah meminimize dengan merubah variabel dari B12 sampai H14 ya. B12 sampai F14 itu diisi dengan jumlah yang akan diangkut dari setiap pabrik ya di 3 lokasi ini ke setiap distribution center, yaitu 5 lokasi. Ya. Ini B18 sampai B20. B18, oke. Sekarang yang akan dirubah ini ya, B12 sampai F14 itu adalah jumlah yang akan diangkut. Kemudian G12 sampai H14 di sini, sampai H14, itu nanti akan diisi, pabrik ini akan dibuka high atau low. Ya, kita akan memasang tanda biner ya, 1 atau 0. 1 itu tandanya dibuka, 0 tandanya tidak dibuka ya. Makanya kita akan set changing variabelnya sampai dengan H14 dari mulai B12 ya. Ini yang akan kita isi oleh solver nantinya ya.
subject to ya, subject to-nya ya, constraint-nya yang pertama B18 sampai B20 ini adalah excess capacity ya. Excess capacity boleh lebih dari 0 atau excess capacity harus positif. Ya. Kemudian batasan yang kedua B22 sampai F22 itu adalah unmet demand. Ya, unmet demand ini kita akan penuhi seluruh permintaan sehingga unmet demand harus sama dengan 0. Ya. Unmet demand kita set 0. Kemudian untuk kapasitas yang akan kita pakai low atau high, nah ini akan bernilai biner 1 atau 0. Ya. Jadi G12 sampai H14 ini kita pasang biner. Ya, 1 atau 0. G12 sampai H14 ya. Kalau sudah, maka solver akan menyelesaikan dan akan mengisi decision variable yaitu B12 sampai H14. Oke. Ini ada iterasinya 5 kali. Ya, nah ini hasilnya. Kita akan ngirim dari Cirebon ke Jatim 9 juta kantong. Cirebon ke Jabar 13 juta kantong. Ya, dan kita akan membuka pabrik high capacity. Ya, high capacity. Biayanya berapa? High capacity di Cirebon itu biayanya adalah 7.700. Capacity. Kemudian dari Cilacap akan ngirim ke Jateng 3 juta kantong, ke Bali 8 juta kantong, ke Jatim tadi ya, ke Jateng 14 juta kantong, ke Jawa Barat tidak ada, ke ke Sumbangsel juga tidak ada. Pabrik Cilacap akan kita buka dengan kapasitas tinggi juga, sedangkan pabrik Bogor kita akan buka kapasitas rendah, ya, akan dikirim ke Bali, hanya akan dikirim ke Jawa Barat, Sumbangsel, dikirim ke 2 lokasi ini. Ya, excess capacity itu tidak ada karena seluruh kapasitas digunakan, sedangkan excess demand itu juga tidak ada karena seluruh permintaan itu sudah dipenuhi, tidak ada excess demand. Ya, berapa total cost? Total cost-nya adalah 25.000. Jadi kombinasi pengangkutan seperti ini, ya, dan pabrik yang dibuka seperti ini akan menghasilkan total cost 25.922. Ya. Kalau tidak percaya, Anda bisa kalikan ini ya. 9 kali berapa? 85. Ya. Ditambah 3 kali 102. Ditambah Cilacap Bali 115 kali 8 dan seterusnya. Hasilnya adalah 25.922. Ya. Nah, itu hasil dari optimasi transportasi yang kita selesaikan dengan solver. Bisa nggak kita selesaikan dengan POM-QM? Anda punya pendapat? Bisa nggak? Siapa mau kasih pendapat? Bisa nggak dengan POM-QM? Tidak bisa, karena POM-QM itu tidak mengakomodir constraint yang bersifat biner. Ya. Ini tidak bisa diakomodir di POM-QM karena POM-QM itu tidak memfasilitasi batasan yang bersifat biner. Ya. Kalau di